Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gua Ami Adam di channel Sabik dan Baba. Selamat tahun baru buat kita semua, semoga makin berkah, sukses dan sejahtera. Di video kali ini gua akan menunjukkan hasil investasi gua di tahun 2022 guys. Dengan metode dividen investing seperti biasa, semoga bisa menjadi masukan buat teman-teman investor semua. By the way, ini bukan ajakan membeli atau rekomendasi ya guys ya. Ini cuma sekedar sharing dari apa yang gue lakukan di pasar modal. Seperti biasa, sebelum itu kita akan melihat perkembangan portofolio saham gue selama minggu terakhir IHSG di 2022 ini guys. Sekarang kita lihat IHSG selama satu minggu ini. IHSG sekarang ada di angka 6.850, naik 50 poin dari minggu kemarin. Asing masih terus jualan, mantap nih, kenyang banget nih asing ya. Sekarang kita lihat saham-saham yang gue punya. Ini BJBR ada di 1345, naik 5 poin dari minggu lalu. Demas sekarang 159, naik 2 poin. Hexa 5275, sama dengan minggu lalu, nggak kemana-mana harganya. MPMX 1120, turun 20 poin, lumayan dalam juga turunnya. Padahal gua ada beli 2 lot nih guys kemarin di 1135. Jadi pembelian gue yang terakhir tuh minus 15 poin per lotnya. Ini transaction history gua. MPMX 2 lot di 1135 dan Demas di 159. Ini posisi portofolio gua sekarang. MPMX 295 lot, Hexa 36 lot, Bank Jabar 3 lot, Demas 636 lot. Total saham gua 62.560.430. Turun dari 62.762.300 kemarin guys ya. Padahal minggu lalu nih gua udah top up, ada top up 250.000 guys. Jadi selama satu minggu ini gua ada floating loss 450 ribuan. Tapi nggak apa-apa, yang penting jumlah saham kita terus bertambah. Jadi dividen yang akan kita terima ada kemungkinan nanti jadi bertambah juga. Sekarang kita lihat nih posisi porto gua, saham 62 jutaan dan cash 12 ribuan guys. Oke, sekarang gua mau tunjukin hasil investasi gua di pasar modal Indonesia dengan metode dividen investing. Kita mulai dari modal awal gua dulu ya guys ya. Ini portofolio gua tahun 2021. Saham ada di 9.758.590, cashnya ada di 50 ribuan. Jadi total porto gue itu tahun lalu 9.809.216. Jauh lebih kecil dari porto gue sekarang karena gue top up banyak guys di tahun ini guys. Nah, ini porto gue akhir tahun 2022 seperti yang udah dilihat tadi, 62 jutaan dan cashnya 12 ribuan. Nah, ini dia top up gue alias nabung saham gue di 2022. Jadi gue baru mulai top up di Maret guys. Januari sama Februari lagi belum ada budget buat invest, jadi gue nggak melakukan itu. Nah, terus di Maret mulai bisa nyisihin uang buat invest. Nah, ini minimal ada 1 juta nih di Maret. April 3 juta, Mei 2 juta, Juni Juli 1 juta, Agustus 2 juta. Nah, di September 27.500.000 ya guys ya. Seperti yang gua bilang, gua ada tabungan sekolah anak yang ditaruh di reksadana. Nah, reksadananya tutup dan gua pindahin dananya ke rekening saham gua untuk gua kelola sendiri. Dan ini masih gua top up juga guys, 250.000 sebulan. Kayak pembelian saham gua minggu lalu itu 250 itu adalah budget buat tabungan anak gua sekolah guys. Terus di Oktober 3 juta, November 2 juta, Desember 2 juta. Sehingga total gua top up jadi 45.750.000 rupiah. Sekarang kita lihat pertumbuhannya ya guys ya. Ini porto akhir gua guys, 62 jutaan nih, termasuk cashnya. Nah, ini modal gua yaitu porto awal ditambah top up. Kemudian selisih dari porto akhir dan modal gue itu, nah itu pertumbuhannya guys, yaitu 7.013.943. Kalau dipersentasekan dari modal gue yang 55 juta, ini kurang lebih naik 13%.
Kalau di saham pertumbuhan porto itu sumbernya dua guys ya, dividen sama capital gain. Untuk kasus gua, jadi gue dapet dividen kemarin udah kita lihat 3.332.000. Nah itu setara dengan 6%, dan dari capital gain itu sisanya guys yaitu 3.681.000. Nah setara dengan 7%. Jadi capital gainnya itu lebih gede daripada dividen yang gue dapat. Jadi meskipun kita memilih saham-saham yang cocok untuk dividen investing, kita tetap bisa dapat capital gain juga guys. Itu enaknya dividen investing, jadi nggak melulu cuma dapat dividennya, tapi ada capital gain juga. Sekarang kita lihat tabel ini guys. Jadi pertumbuhan portofolio gua tahun ini turun dari tahun lalu. Tahun lalu tuh 15,1%. Gue udah ada bikin videonya juga waktu itu. Sekarang naik, tapi naiknya 13%. Lebih bagus kinerja gue tahun lalu. Tapi kita tetap harus bersyukur ya, karena meskipun mengalami penurunan keuntungan, strategi gue ini terbukti tetap lebih baik dari IHSG guys, dimana dia turun juga dari 10,1% tahun lalu. Nah tahun ini kenaikannya 4%-an guys ya. Ada yang bilang 3%, ada yang bilang 2%-an, gue juga nggak tahu. Tapi gue lihat data year to date-nya sih 4%-an guys, 3-4% lah. Jadi 13% yang gue dapat ini sebetulnya lebih baik daripada 15% yang gue dapat di tahun lalu. Karena 15% tahun lalu itu IHSG-nya 10,1%. Nah yang sekarang 13%, tapi IHSG-nya cuma naik 4%. Jadi tahun ini kinerja gue sebenarnya lebih bagus. Oke guys, gitu aja sharing-sharing gue kali ini. Mungkin di video selanjutnya gue akan sharing cara gue analisa emiten atau perusahaan-perusahaan yang gue beli sahamnya guys ya. Jadi kalau ada yang tertarik, bisa di komen aja perusahaan apa yang mau kalian tahu cara gue menganalisanya. Oke, selamat tahun baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.